nanti pada saat seorang meninggal, maka akan dihampiri oleh teman-teman yang kenal kepadanya. Lalu mau ngapain di kuburan? Mereka datang, wa yas'alunahu. Mereka tanya kepada orang ini. Ini kan baru hidup di dunia. Kabar terakhir fulan macam mana? Si fulan macam mana? Gawe lah dapat. Salah ada ya kawan-kawan dia dari mulai dia hidup sampai dia mati belum dapat gawe. Pas mati nanti ditanya, macam mana si fulan lah dapat gawe lo. Bahkan di sini dikatakan cewek yang belum kawin, anak gadis anak itu lah kawin lo, ditanya di kubur. Mereka orang-orang kuburan menanyakan. Ini menunjukkan hal-hal yang kata kita ini kayaknya remeh, masa ditanyakan. Berarti orang-orang yang di kuburan itu sama seperti kita pada saat bertemu, sama seperti kita. Artinya di sini ada hal-hal yang istilah kalau kita nih omongan yang daripada ada obrolan, kita bertanya lah macam mana anak tuh gadis yang di tempat katulah kawin no? Sampai hal-hal yang seperti itu ditanya. Kalau ada orang yang meninggal dunia, mereka akan datang menghampirinya mau tanya bagaimana kabar di dunia setelah mereka meninggalkannya sekian lama. Ini ada orang baru datang dari dunia, seakan-akan mereka baru datang dari tempat yang jauh. Mereka ingin bertanya-tanya bagaimana kabar si fulan yang ada di dunia. Kita membahas tentang kehidupan di alam barzakh. Ada orang mengatakan kalau kita ini hidup di alam barzakh, lalu kenapa disebut mati? Pada saat kita hidup di dunia, kita menyebutnya kalau dia sudah meninggalkan alam dunia, kita sebut mati, atau kita sebut juga meninggal. Apakah yang namanya meninggal atau mati berarti fana 100% dia sudah tidak ada? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi kemarin kita sudah membaca hadis-hadis di mana baginda Rasulullah SAW lewat hadis-hadisnya ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya mati itu bukan berarti mereka hilang sama sekali perasaannya, hilang pendengarannya, hilang penglihatannya. Ini yang dijelaskan lewat hadis-hadis baginda Rasulullah. Di antaranya baginda Rasulullah pada saat selesai perang Badar, Nabi mengatakan, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, alaysa qad wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqo. Nabi bertanya kepada mereka yang sudah meninggal dunia, melawan Nabi di perang Badar, dan kemudian mereka mati. Mereka orang-orang kafir Quraisy. Setelah mati, Nabi panggil. Kalau mereka tidak mendengar, kata ulama, mengapa Nabi panggil? Dan hal yang serupa terjadi pada para sahabat. Mereka menganggap ini ada masalah. Mengapa Nabi mengajak bicara orang yang sudah mati? Nabi bahkan mengatakan kepada mereka, tidakkah kalian sudah mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah yang diturunkan kepadaku berupa hal-hal yang gaib, alam barzakh, nikmat, azab, itu sudah kalian dapatkan sekarang, sudah kalian lihat. Maka fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqo, kata baginda Rasulullah, maka sesungguhnya aku sudah mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah itu benar adanya, kata baginda Rasulullah. Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, ma takallama min ajsadin la arwah fiha, bagaimana jasad tidak ada ruh bisa bicara ya Rasulullah? Kenapa kau mengajak bicara jasad yang tidak ada ruh? Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi menjawab Sayyidina Umar, walladzi nafsi biyadih, dimulai dengan sumpah, menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Walladzi nafsi biyadih, kata Nabi, demi Allah, ma antum bi asma'a lima aqul minhum walakinnahum la yujibun. Kata Nabi, pendengaran kalian tidak lebih baik daripada mayat-mayat yang ada di depan ini. Akan tetapi kalian tidak bisa mendengarkan jawaban mereka. Dari jawaban ini berarti Nabi dengar gak? Nabi bilang kalian gak bisa dengar. Nabi dengar gak?
Nabi dengar. Karena di sebagian hadis Nabi menjelaskan, kalau seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, mendengar apa yang aku dengar, maka kalian tidak akan bisa lagi bergaul dengan istri kalian. Bahkan kalian sudah tidak akan bisa lagi untuk makan, tidak nafsu makan, karena mendengar apa yang didengar oleh baginda Rasulullah SAW. Dan Nabi mengatakan, kalau seandainya kalian bisa mendengar apa yang aku dengar dan bisa melihat apa yang aku lihat, maka kalian tidak akan bisa menikmati lagi kehidupan dunia ini. Menunjukkan begitu hebat yang dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan innal mayyita. Dalam bahasa Arab perlu diingat, ada namanya maitun, enggak pakai tasdid. Maitun. Ada mayyitun, pakai tasdid ya-nya. Mayyitun, maitun. Ma ya-nya sukun, ta dhammah. Maitun, mayyitun. Ini beda artinya di dalam bahasa Arab. Di dalam satu ayat Allah menegaskan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun pakai tasdid. Itu kata ulama artinya engkau bakal menghadapi kematian. Karena ayat ini pada saat turun, Nabi masih hidup gak? Ayat turun, Nabi hidup gak? Nabi hidup. Bagaimana dikatakan sesungguhnya engkau mayat? Makanya kata para ulama, kalau mayyitun dengan tasdid artinya bakal menghadapi kematian. Tapi kalau maitun maka artinya orang yang sudah mati. Jangan salah. Jadi kalau pakai tasdid bakal mati, kalau tanpa tasdid berarti sudah mati. Jadi kalau kita ditanya maitun atau mayyitun, lihat ada jenazah sudah meninggal, maitun atau mayyitun? Hah? Pakai tasdid atau tidak pakai tasdid? Tidak pakai tasdid. Nah kalau ini yang masih hidup, maitun atau mayyitun? Ini mayyitun. Jadi kalau kita dibilang orang mayyitun pakai bahasa Arab, mayyitun, betul nggak? Betul, karena kita semuanya akan menghadapi kematian. Mayyitun. Bahkan Allah mengatakan kepada Rasulullah, innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dunia. Mayyitun dengan tasdid. Nah di dalam hadis ini innal maita, sesungguhnya orang yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal berarti tidak pakai tasdid. Innal maita. Tuh, baca di dalam bahasa Arab, salah tasdid saja sudah melenceng artinya. Jadi kalau ada orang baca innal mayyita, salah nggak? Salah. Innal maita la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallaw mudbirin. Sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia itu mendengar hentakan kaki orang yang menguburkan mereka pada saat mereka mau pulang. Mayit itu dengar pada saat kita mau pulang, hentakan kaki kita pada saat bubar mau pulang. Mereka di dalam kuburan mendengarnya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu, setelah mereka pulang, Nabi mengatakan barulah datang dua malaikat. Barulah datang dua malaikat. Kalau sudah bubar semua, baru datang malaikat. Dan kemudian bukti selanjutnya yang menunjukkan bahwa orang yang meninggal dunia mendengar dan mereka masih mengerti, paham pada saat kita mengucapkan salam, assalamu alaikum dara qaumin mu'minin, atau assalamu alaikum ya ahlal kubur, ya ahlal kubur. Kalau kau mengucapkan assalamu alaikum kepada batu, maka di dalam tatanan bahasa Arab itu salah. Karena kum hanya ditujukan kepada orang yang berakal.
Assalamualaikum ke batu. Kalau ada nengok orang, Assalamualaikum ngadap ke batu. Ala ni lah kurang seon. Ngadap ke batu Assalamualaikum. Nah, ini sudah kurang. Kenapa? Tidak paham bahasa Arab. Karena kum hanya ditujukan kepada man yakil, orang yang berakal. Berarti Assalamualaikum kepada binatang, boleh tak? Berakal lah. Ada kucing, Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum hanya ditujukan kepada orang berakal, berarti bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan. Di dalam kubur kita disunahkan kalau lewat kubur Assalamualaikum. Menunjukkan apa? Orang-orang yang ada di dalam kuburan itu memahami perkataan kita, mendengar perkataan kita. Bahkan kalau dilihat dari hadis-hadis tadi, mereka juga menjawab salam dari kita. Kemudian selanjutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berjalan dengan orang lewat kuburan. Kata Abu Hurairah, beri salam. Temannya bingung, ngapa nak beri salam ke kubur, kata dia. Abu Hurairah bertanya, ini dulu kuburan temanmu bukan? Iya, dia bilang, ini temanku. Kalau kau kenal dengan orang ini sewaktu di dunia, maka ketahuilah, kata Abu Hurairah, dia pun mengenalmu sekarang. Sekarang dia pun mengenalmu. Jadi pada saat kita tidak melihat mereka, kita mengira mereka sudah berbentuk tanah yang sudah ditimbun. Tapi kata Abu Hurairah, mereka mengenalmu kalau kau kenal dulu kepada mereka pada saat hidup di dunia. Jadi teman-teman kita yang sekarang dikuburkan, orang-orang yang kenal dengan kita pada saat mereka dikuburkan, mereka sampai sekarang mengenal kita. Nah, ini kata Abu Hurairah. Maka setelah hal tersebut, Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki menceritakan bahwa Ibnul Mubarak dari Abu Ayyub al-Ansari, seorang sahabat, mengatakan kalau dicabut seorang mukmin nyawanya, maka malaikat-malaikat rahmah akan menyambutnya. Wa yas'alunahu fayaqulu ba'dhum li ba'din unduru akhakum yastarih fa innahu kana fi karbin syadid qala fayuqbiluna alaih wa yas'alunahu ma fa'ala fulan wa ma fa'alat fulanah hal tazawwajat. Diceritakan bahwa, diriwayatkan bahwa kalau ada orang meninggal dunia, orang-orang kuburan itu datang menghampiri orang-orang yang baru meninggal. Makanya disunahkan kalau orang meninggal, kain kafannya itu jangan kain kafan yang jelek. Ya, disunahkan kain kafannya jangan kain kafan yang jelek, supaya dia tidak malu nanti pada saat dihampiri oleh teman-temannya yang kenal kepadanya. Nah, jadi nanti pada saat seorang meninggal, maka akan dihampiri oleh teman-teman yang kenal kepadanya. Lalu mau ngapain di kuburan? Mereka datang, wa yas'alunahu. Mereka tanya kepada orang ini. Ini kan baru hidup di dunia. Kabar terakhir fulan macam mana? Si fulan macam mana? Gawe lah dapat. Salah ada ya kawan-kawan dia dari mulai dia hidup sampai dia mati belum dapat gawe. Pas mati nanti ditanya, "Macam mana si fulan lah dapat gawe lo?" Bahkan di sini dikatakan cewek yang belum kawin, anak gadis anak itu lah kawin lo, ditanya di kubur. Mereka orang-orang kuburan menanyakan. Ini menunjukkan hal-hal yang kata kita ini kayaknya remeh, masa ditanyakan? Berarti orang-orang yang di kuburan itu sama seperti kita pada saat bertemu, sama seperti kita. Artinya di sini ada hal-hal yang istilah kalau kita nih omongan yang daripada ada obrolan, kita bertanya lah, macam mana anak tuh gadis yang di tempat katu lah kawin no? Sampai hal-hal yang seperti itu ditanya. Kalau ada orang yang meninggal dunia, mereka akan datang menghampirinya, mau tanya bagaimana kabar di dunia setelah mereka
meninggalkannya sekian lama. Ini ada orang baru datang dari dunia. Seakan-akan mereka baru datang dari tempat yang jauh. Mereka ingin bertanya-tanya bagaimana kabar si fulan yang ada di dunia. Nah, ini yang diceritakan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun hadis-hadis lainnya sangat banyak sekali, di mana dijelaskan di sini bahwa mereka yang ada di kuburan mengenal, mengetahui siapa-siapa yang lewat, siapa-siapa yang memberikan salam kepada mereka. Makanya disunnahkan kalau kita lihat lewat kuburan, jangan lupa assalamualaikum daro qaumin mu'minin, atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka menjawab salam kita, dan itu berarti dapat doa dari orang-orang yang sudah mati. Mereka mendoakan kita. Ketika kita mendoakan mereka, mereka pun mendoakan kita. Bayangkan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada berapa ahlul kubur di situ yang mendoakan kita? Dan kalau sempat, jalannya lambat, sekalian bacakan Al-Fatihah agar Allah mengampuni semua orang-orang yang ada di perkuburan tersebut. Bacakan Fatihah, hadiahkan Al-Fatihah li arwah jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah ila hadratin Nabi, Al-Fatihah. Nah, ini jangan diremehkan. Karena memberikan doa kepada orang-orang mukmin dan mukminat itu sangat cepat dibalasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu kisah di mana ada seseorang melihat di dalam mimpinya dia bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, jadi kadang Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia lewat mimpi. Karena kalau di alam nyata tidak berani gitu. Mending lewat mimpi. Kalau kita takut pacak bangun. Tapi kalau di alam nyata kita ketemu di alam orang-orang alam kubur itu banyak-banyak a'udzubillah minasyaitonir rajim. Nah, ini ada orang bermimpi melihat alam kubur, dan dia melihat ada satu syekh, ada satu orang ulama. Kebetulan dia punya pertanyaan mau ditanyakan kepada ulama ini. Syekh ini ngisyaratkan ke perut, lapar. Lalu yang mimpi paham, dia langsung baca Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah, lalu seketika langsung datang hidangan dan Syekh langsung makan. Kemudian orang ini lupa mau nanya apa tadi. Jadi nanya, lah ini saya baru baca Fatihah, kiriman itu langsung dapat. Mereka orang-orang kubur menjawab, iya. Bila mana ada orang yang hidup membacakan Al-Fatihah, maka kiriman tersebut langsung Allah bagikan kepada orang-orang yang ada di kuburan. Maka kalau kita lewat kuburan, kita nggak tahu, banyak orang-orang yang mungkin keluarga mereka lupa mendoakan mereka. Ada yang nggak pernah diziarahi, mungkin tidak punya keluarga. Jangankan yang tidak punya keluarga, yang punya keluarga pun kadang-kadang setahun sekali ziarah ke bapak ibunya. Yang punya keluarga, apalagi keluarganya ini bapak dan ibu. Kapan terakhir ziarah bapak ibu? Habis hari raya Idul Fitri itulah kami biasa setahun sekali itulah. Nah, ini termasuk orang-orang yang keras hatinya pada saat mereka tidak punya hubungan dengan ayah ibunya. Kata baginda Rasulullah SAW, berbakti itu tidak hanya tidak semasa hidup mereka, tapi pada saat mereka sudah meninggal pun kita masih bisa berbakti. Bersedekah, niatkan untuk orang tua. Kemudian infak, niatkan pahalanya untuk orang tua. Berzikir, baca Quran, khotam Quran, niatkan untuk orang tua. Ini merupakan kebaktian seorang anak kepada orang tuanya setelah mereka meninggal dunia. Dan juga kata baginda Rasulullah, jaga hubungan orang-orang dulu yang berteman dengan ayahmu. Sampai demikian di dalam Islam kita diperintahkan untuk berbakti. Di antara kebaktian kepada orang tua adalah menjaga hubungan teman orang tua kita. Itu di antara kebaktian di dalam Islam. Lihat bagaimana Islam mengajarkan hubungan sosial, bagaimana Islam mengajarkan toleransi, bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang dan perhatian kepada makhluk lainnya. Nah, ini yang diajarkan oleh Islam.
Jadi di sini setelah kita mengetahui bahwa mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia, mendengar, mengetahui, mengenal, maka yang ingin kita tegaskan di sini, lalu bagaimana dengan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Kalau tadi kita bercerita orang-orang biasa, mereka mendengar, mereka mengenal siapa-siapa yang lewat yang memberikan salam. Lalu bagaimana dengan para kekasih-kekasih Allah? Dan lalu bagaimana dengan para nabi-nabi Allah? Lalu bagaimana dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sempat mengatakan, Nabi melihat ada orang nyender di atas kuburan, entah kakinya atau tangannya. Ada kuburan, dia senderan di kuburan tersebut. Apa kata Nabi? La tu'zi sahibal qabr. Yang disender apa? Kuburan. Tapi marahnya Nabi, dilarang jangan mengganggu orang yang ada di kuburan tersebut. Yang disender kuburannya. Tapi Nabi mencegahnya dengan perkataan, jangan engkau mengganggu orang yang ada di dalam kuburan. Nah, jadi kalau kita lewat, jangan melangkahi kuburan, jangan menginjak kuburan, jangan menginjak. Kalau sudah dibatasi kuburannya, jangan diinjak itu, jangan diinjak. Nah, jadi menginjak kuburan, kalau ini nyender kuburan saja kata Nabi, itu mengganggu orang yang ada di dalam kuburan. Jangan mengganggu orang yang ada di dalam kuburan tersebut dengan engkau menginjak kuburan atau dengan menyender di dalam kuburan tersebut. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi melihat ra'ani Rasulullah ala qabrin faqala inzil anil qabr. Ada orang gitu juga nyender di kuburan. Kata Nabi, beralih dari tempat tersebut. Jangan nyender di kuburan. La tu'zi sahibal qabr. Jangan engkau mengganggu orang yang ada di dalam kuburan. Wala yu'dzik, supaya engkau tidak mendapatkan gangguan dari dia. Nah, dalam hadis ini ada tambahan. Berarti jorang juga pacang balas, hati-hati. Wala yu'dzika kata Nabi. Jangan sampai mereka juga nanti mengganggumu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka memang benar sudah meninggal dunia. Tapi dari perkataan ini kalau kita lihat wala yu'dzika, jangan sampai mereka juga gara-gara kau mengganggu mereka, mereka juga mengganggumu nanti. Nah, tapi jangan ngebayangkan ganggu kalau dia datang ke rumahku malam-malam nakut-nakutkan pakai pocong pakai apa. Jangan diartikan yang seperti itu. Jadi yang kebiasaan-kebiasaan kita ini, wallahu alam bagaimana cara mereka mengganggu. Yang ingin kita ambil dari hadis ini adalah bahwa mereka pun bisa mengganggu. Tapi bagaimana? Wallahu alam. Dan apakah bentuk gangguan mereka fisik? Wallahu alam. Tidak berani kita menjawabnya. Karena di sini Nabi mengatakan, jangan kau ganggu mereka sehingga mereka pun tidak mengganggumu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian beliau menjelaskan kepada kita bahwa ada orang-orang yang hidup di dunia dan mereka seperti yang disifatkan oleh Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kata Allah, ada orang-orang yang hidup di dunia, yang di dunia mereka tidak merasakan takut, tidak merasakan sedih, dan di akhirat pun kelak mereka tidak merasakan takut, tidak merasakan sedih. Mereka tidak takut dengan kehilangan harta. Mereka tidak takut pada saat mereka tertimpa musibah. Mereka tidak takut. Mereka tidak sedih. Tapi mereka takut kepada Allah. Mereka sedih karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakutan mereka karena Allah inilah yang menghilangkan semua bentuk ketakutan-ketakutan yang lain. Karena orang yang takut kepada Allah, maka akan hilang ketakutannya kepada siapapun. Jadi man khafallah khafahu kullu syai. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Orang yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Kata Abu Ya Maliki, ada orang-orang yang mereka hidup di dunia tanpa rasa takut kepada makhluk, tanpa rasa sedih atas kehilangan apapun. Tapi mereka takut kepada Allah, mereka sedih karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka diberikan karunia kelak pada saat mereka sudah meninggal dan pada saat hari kiamat
orang-orang takut dengan kejadian hari kiamat, dengan hal yang besar yang terjadi di hari kiamat, sedangkan mereka merasa aman pada saat terjadi hari kiamat. Dan ada lagi kata beliau, qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman, yang tingkatannya di bawah kekasih-kekasihnya Allah. Mereka orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan ada lagi di antara mereka manusia ini yang mereka sebelum meninggal dunia mereka melakukan kebaikan yang banyak, dan apabila sudah tiba waktu malam mereka meninggalkan tidur mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, wabil ashari hum yastaghfirun, dan sebelum masuk waktu subuh, di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ngajarkan kepada kita, sehebat apapun ibadahmu, di akhir ibadah tutuplah dengan rasa takut, tutuplah dengan istighfar. Takut ibadahmu yang dari malam tadi gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kebaikan, mereka meninggalkan tidur, tapi pada saat sudah dekat waktu subuh mereka memperbanyak istighfar. Mereka takut kebaikan mereka ditolak oleh Allah. Mereka takut qiyamul lail mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sebelum masuk waktu subuh mereka akan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau menjelaskan, sebagaimana tadi orang biasa merasakan, orang biasa juga mengenal, maka ada derajat di mana orang-orang yang mati syahid mendapatkan kehidupan yang lebih istimewa dari orang-orang biasa. Pertama, kata beliau, kalau seandainya orang yang mati syahid hidupnya sama dengan orang-orang biasa, tadi dengan hadis-hadis tadi kita paham bahwa kita ini mati dalam artian meninggalkan dunia yang fana. Meninggalkan dunia artinya tidak ada lagi kewajiban sholat, tidak ada lagi kewajiban puasa. Setelah meninggal dunia ada kebutuhan makan, ada kebutuhan minum. Habis makan banyak, nak ke jeding pula, nak ke WC pula. Nah, ini kehidupan dunia. Di alam kubur udah tidak ada lagi ini yang seperti ini. Ini alam kubur sudah tidak ada lagi yang seperti ini. Hidupnya sudah berbeda, jauh lebih sempurna dari kehidupan dunia. Maka kalau orang biasa mengalami hal demikian, lalu kenapa Allah melarang kita untuk mengatakan orang yang mati syahid kalau mereka mati? Tidak boleh kita katakan orang yang mati syahid itu mati. Wala taqulanna wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian mengatakan orang yang mati di jalan Allah, orang tersebut amwat, mayat. Jangan kalian bilang, jangan kalian katakan mereka itu orang mati. Bal ahyaun, kata Allah, mereka itu hidup. Di dalam ayat yang lain untuk menegaskan bahwa mereka benar-benar hidup, bal ahyaun inda rabbihim yurzakun, ditambahkan lagi. Orang hidup ini kan biasanya nempel dengan rezeki. Orang itu bisa dibilang hidup, makanya di dalam bahasa Arab biasanya kalau ditanya apa kabar fulan, hayyun yurzak. Jawabannya hidup dan masih dapat rezeki. Hayyun yurzak. Kalau ditanya di dalam bahasa Arab, bagaimana kabar si fulan? Kalau kita mau mengatakan, oh alhamdulillah dia sehat walafiat masih hidup, bahasanya hayyun yurzak, ditambahkan kalimat rezeki. Dia hidup dan masih mendapat rezeki. Nah, itu berarti hidup. Nah, begitu pula orang yang mati syahid, pada saat mereka meninggal dunia, Allah mengatakan jangan kalian katakan mereka itu mati, bal ahyaun, akan tetapi mereka itu hidup, inda rabbihim yurzakun, dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mati syahid, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi ini karena mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW atau mengikuti perintah Nabi mereka.
yang mati syahid mendapatkan kehidupan yang istimewa, lalu bagaimana dengan yang memerintahkan orang agar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jadi artinya kata beliau bahwa para nabi-nabi, para utusan-utusan Allah, sebagaimana orang yang syahid kehidupan mereka lebih istimewa dari orang biasa, maka para nabi-nabi kehidupan mereka di alam barzakh lebih istimewa dari orang yang mati syahid. Jadi dari sini ada kesimpulan di mana kehidupan istimewa itu maka itu di tingkatan para nabi-nabi. Setelah meninggal dunia ada orang-orang yang hidup dan kehidupan mereka sangat istimewa. Siapa mereka? Yang paling istimewa adalah para nabi-nabi. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang ketiga, mereka hidup tapi tidak seistimewa orang-orang yang kedua dan orang-orang yang pertama. Orang mukmin pada umumnya, mereka hidup penuh dengan keistimewaan tapi tidak seistimewa yang kedua dan yang pertama. Nah, ini kenapa kita ingin menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di alam barzakh, karena kalau kita sudah meyakini bahwa nabi itu hidup, wali itu hidup, meskipun mereka sudah meninggal dunia, hidup di alam barzakh, bahkan dengan kehidupan yang sempurna. Pada saat di dunia mereka bisa mendoakan kita, pada saat mereka sudah meninggal dunia, bisakah mereka mendoakan kita? Mereka bisa mendoakan kita. Kenapa? Kan kehidupan mereka lebih istimewa dunia. Nah, ini yang mau kita sampaikan. Jadi kenapa kok kita ingin membuktikan terlebih dahulu kehidupan mereka, dan kemudian ingin membuktikan bahwa kehidupan mereka itu istimewa? Karena ingin menyampaikan pada satu poin yang diingkari oleh orang-orang salafi, bahwa orang yang mati tidak bisa lagi mendoakan, tidak bisa lagi memberikan manfaat. Ini yang ingin kita tolak. Karena orang yang meninggal dunia, mereka tidak lagi hidup di dunia, kita sepakat. Tapi kalau tidak bisa memberikan manfaat, ini yang kita tolak. Karena banyak hadis-hadis yang membuktikan mereka memberikan manfaat, mereka mengenal orang yang masih hidup, mereka mendoakan dan menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepada mereka. Dan bahkan dalam satu hadis baginda Rasulullah mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian, tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Allah menurunkan ayat di masa hidupku, kata baginda Rasulullah, menurunkan wahyu di masa hidupku, dan pada saat aku meninggal dunia itu pun baik untuk kalian. Tu'radu alayya a'malukum, akan disodorkan kepadaku, kata baginda Rasulullah, amalan-amalan kalian. Fa in wajadtu syarran fa in wajadtu khairan hamidullah, wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartullah lakum. Kata Nabi, kalau aku mendapatkan baik, aku mengucapkan alhamdulillah. Dan kalau aku mendapati amalan-amalan kalian ada pelanggaran, ada maksiat, aku akan memintakan ampun, kata baginda Rasulullah, untuk kalian umatku. Ini merupakan bentuk manfaat yang sangat besar yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya setelah meninggal dunia. Ini setelah meninggal dunia, karena Nabi mengatakan, wa mamati khairul lakum, meninggalnya aku baik untuk kalian. Berarti Nabi memberikan manfaat gak? Memberikan manfaat, dan manfaat yang paling besar untuk kita. Pada saat kita lupa mungkin untuk beristighfar untuk diri kita, tapi Nabi tidak lupa beristighfar untuk kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan pembukaan majelis kita pada hari ini, kita akan semakin terbuka wawasan kita, pengetahuan kita, keyakinan kita akan prinsip-prinsip yang ada di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena masih banyak pemahaman-pemahaman yang disalahartikan oleh orang lain, aliran lain, dikarenakan sempitnya wawasan mereka, dan dikarenakan mereka hanya ingin mengambil ilmu dari orang-orang tertentu saja. Tidak seperti kita Ahlus Sunnah, ulama kita banyak, ulama kita sangat banyak.
bahkan dibukukan saja nggak cukup-cukup, baru namanya saja. Ulama kita sangat banyak, tapi mereka hanya ingin mengambil 2-3 ulama mereka saja. Selain dari itu mereka tidak mau mengambil. Dan inilah yang menyebabkan pemikiran mereka sempit, sehingga menolak prinsip-prinsip akidah-akidah yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan membahas hal-hal yang lain. Di antaranya nanti besok kita akan menjelaskan lagi bukti-bukti bahwa para nabi itu memang benar-benar hidup di dalam kuburannya. Ada bukti-bukti lain insyaallah akan kita sampaikan dari hadis-hadis baginda Rasulullah